Bahkan ada satu ahli di Amerika mengatakan bahwa dia katakan puasa 12 jam dalam satu hari itu can fix your DNA. Bisa memperbaiki DNA Anda. Jadi puasa 12 jam sehari, ya, which is yang kita bisa kerjakan Senin Kamis segala macam itu bisa memperbaiki DNA. Dan kalau sudah memperbaiki DNA, maka kita akan bicara tentang bahan baku DNA atau apa. Jadi kalau Anda makan tempe itu bagusnya dimakan kayak apa? Mentah. Udah pernah makan tempe mentah? Enak loh. Goreng itu, kalau Anda goreng, maka terjadi denaturasi protein. Proteinnya rusak. Telur juga sama. Telur ceplok itu diceplok gitu kan, rusak. Proteinnya rusak, karena panas bisa bikin rusak protein. Jadi makan telur tuh lebih baik mentah atau mungkin tidak terlalu matang supaya tidak rusak protein. Memang begitu, ilmunya begitu. Ya, nanti cobain. Nanti hari ini kita ada tempe, nanti Anda coba makan tempe pakai sambal. Saya yang bikin sambalnya nanti. Ya. Jadi, dan ketika tubuh kita itu bermasalah, maka yang masalah pertama kali apa? Moodnya kita masalah. Maka ada satu istilah teman-teman sekalian dikenal dengan good food is good mood. Gitu kan? Jadi makanan yang kita makan itu akan mempengaruhi mood yang kita rasakan. Semakin alami dia semakin bagus. Semakin alami dia semakin memberikan enzim. Itu sebabnya baru-baru ini ya, mungkin boleh saya katakan sains itu menjelaskan bahwa ternyata manusia itu punya 3 otak. Dia katakan 3 otak. Otak pertama ada di kepala, otak kedua ada di hati atau jantung, otak ketiga ada di gut. Gut itu adalah usus. Maka kata kuncinya, pengendali mereka siapa? Pengendali mereka heart, yang tengah itu. Ini yang Nabi katakan apa? Ala wa innal fil jasad mudghah, kata Nabi. Iza sholat jasadu kullu wa iza fasada jasad kullu. Kata Nabi, dalam tubuh manusia terdapat gumpal daging. Kalau daging itu baik, balas semua. Kalau daging itu rusaklah semua. Dan ketahuilah daging itu adalah kolbu. Jadi pengendalinya itu si kolbu ini, which is itu heart. Itulah. Dia mengatur semua. Dia mengatur kepala, dia mengatur usus. Maka lapar itu, teman-teman sekalian, bukan di perut tapi di sini. Kalau Anda bisa mengendalikan lapar Anda, you are the winner. Anda menang. Maka nanti kalau kondangan, mau ketawa nih. Kalau kondangan nanti dari rumah sudah niat saya tidak mau makan banyak, itu di situ ujiannya. Kalau Anda bisa pass over that, kalau Anda bisa melewati itu, you are the winner. Bisa? Makanya makanan kan jadi fitnah kan zaman sekarang kan. Di mana-mana makanan gitu kan. Dan akhirnya orang makan cicip segala macam. Sehingga apa? Ya tadi saya katakan banyak masalah. Ibu-ibu nggak kalah kurang masalahnya. Ketika hamil cicip. Akhirnya apa? Baru trimester pertama, trimester kedua berat badan bayinya dan dia pun sudah berlebih. Gara-gara apa? Yang dimakan kebanyakan karbo. Kan gitu. Belum lagi kita bahas secara ketoiban gitu kan. Nanti kita akan lihat, ternyata Allah memberikan solusi dan memberikan banyak sekali petunjuk kepada kita semua, teman-teman sekalian, yang kalau kita kerjakan, maka sebenarnya maka sebenarnya tubuh kita bisa dibenerin. Bahkan ada satu ahli di Amerika mengatakan bahwa dia katakan puasa 12 jam dalam satu hari itu can fix your DNA. Bisa memperbaiki DNA Anda. Jadi puasa 12 jam sehari, ya, which is yang kita bisa kerjakan Senin Kamis segala macam itu bisa memperbaiki DNA. Dan kalau sudah memperbaiki DNA, maka kita akan bicara tentang bahan baku DNA atau apa. Bahan baku, jadi tubuh kita nih, kalau kita mungkin membahas tentang gen ya, gen secara substansi, nanti ada atom, inti sel segala macam, dia punya bahan bakunya. Kalau bahan baku ini terpenuhin, maka dia bisa melakukan fungsinya sendiri. Itu dahsyatnya badan kita nih. Ya, kemarin saya sempat cerita kepada teman-teman ada satu sayuran kan. Sayuran itu namanya ini juga. Ini apa? Ini apa? Ini yang beli pun tak paham. Laki-laki yang beli misalnya. Sayuran hijau namanya Pak. Ini kan golongan namanya cruciferous. Cruciferous itu sayuran-sayuran yang golongan, sehingga saya spesies atau genusnya Brassicaceae masalah.
Ini kalau masuk badan kita, dia bisa mengeluarkan satu bahan sebut dengan sulforapan. Sulforapan kalau masuk dia bisa mendetoks sendiri badan kita. Ini saya katakan tadi bahan bakunya. Maka sebenarnya kalau kita kembali, saya akan membahasakan produk Allah. Produk Allah itu apa? Yang tumbuh di tanah, dapat matahari, nggak diolah, itu produk Allah. Jadi kalau Anda tanya, berarti sosis bukan produk Allah, dagingnya iya Allah yang ciptakan. Tapi sosisnya enggak, itu kan buatan manusia. Gitu loh. Jadi pahami itu baik, jangan dipelintir lagi gitu kan. Banyak betul orang suka pelintir saya. Bahkan Jalal Akbar sudah ditahzir juga. Luar biasa. Apa itu jurusnya Rasulullah? Ya cuma pola tibu nabawi, apa masalahnya? Ya, hebohnya minta ampun sedunia gitu kan. Sampai nanya ke ustadz, yang ditanya dan yang bertanya pun tidak paham JSR itu apa. Nah, akhirnya kan begitu kan, fitnah. Tidak apa-apa, saya lagi mau kasih kurma sama mereka. Hasan al-Basri itu ada orang yang tiap hari caci dia. Tiap hari. Satu hari apa yang dikerjakan, dia bawa kurma. Kurma dikasih, satu kurma tangkai besar gitu kan. Terima kasih ya, saya sudah panen pahala dari Anda. Nah gitu. Makanya salah satu cara untuk hidup bahagia atau muka kita bercahaya, seperti salah satu sahabat Nabi namanya Abu siapa saya lupa. Beliau tuh waktu meninggal wajahnya bercahaya kayak ada lampu, kata sahabat. Dia lihat di sirah itu kayak ada lampu. Terus orang tanya waktu mau meninggal, zaman beliau sakit, terus tanya, ini apa rahasia amalmu sehingga bisa kayak begini? Kata beliau cuma dua. Dia pun nggak tahu, dia cuma menjawab dengan mungkin Allah kasih ilham gitu kan. Dia katakan, yang pertama, saya tidak ada kebencian dan minta sama Allah agar tidak ada kebencian dalam hati saya terhadap kaum muslimin. Tidak ada kebencian. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Saya tidak pernah mau ikut campur urusan orang lain. Anda wanita terutama nih kan, tanya teman Anda, jilbabnya kok warnanya kuning hari ini ya, beli di mana? Kalau nggak ada keperluan jangan tanya. Kecuali Anda pengen beli, tanya, tahu itu di mana. Kalau nggak ada keperluan, diem aja. Tanya mobilnya ini ya, itu segala motor begini, nggak ada keperluan. Nah itu salah satu cara untuk kita menghindari kayak begituan. Kalau nggak penting jangan tanya. Sama juga di IG, maksa banget nanya, semua ditanya. Ya gitulah zaman sekarang, maklum aja.